Gua ngerti kok, banyak cewek yang udah capek, udah nggak percaya sama cowok lagi. Karena pernah disakitin, pernah dibohongin, atau dikecewain. Dan itu wajar banget. Gua nggak nyalahin sama sekali. Hai Sobat Kece Pikong 1996. Apa kabar semuanya? Oke, balik lagi di video lainnya, cantik. Bentar dulu, sebelum kita mulai obrolan yang seru banget hari ini, gue mau kasih warning dulu nih, buat para cewek kece yang mungkin lagi gabut sambil nonton. Jadi gini, topik kita kali ini tuh bisa bikin kalian antara, si Pikong ngadi-ngadi nih, kaget, ngakak, geleng-geleng kepala, atau bahkan pengen teriak, ya ampun cowok tuh kenapa sih begini banget? Tapi tenang, tahan dulu emosi kalian. Jangan buru-buru skip, apalagi langsung ngejudge. Santaiin diri dulu, siapin cemilan atau kopi. Karena percayalah, ini worth it buat didengerin sampai habis. Kenapa? Karena di episode ini gue bakal buka-bukaan banget soal isi kepala cowok. Yes, hal-hal random, absurd, tapi penting yang sering banget cowok pengen bilang ke cewek. Tapi entah kenapa, nggak pernah kesampaian. Padahal, kalau kalian tahu rahasia ini, hidup percintaan tuh bisa jauh lebih simpel. Serius deh, hubungan kalian nggak perlu ribet-ribet kayak drama Korea 16 episode. Karena cowok itu aslinya simple banget, sumpah. Yang bikin ribet tuh kadang, ya pikiran kita sendiri, overthinking yang nggak ada ujungnya. Makanya, misi gue kali ini adalah jadi penerjemah rahasia dari dunia cowok buat para cewek. Jadi biar kalian nggak lagi salah paham, nggak lagi ngerasa digantung tanpa status, atau bingung sama sikap random mereka. Gue udah saring, gue udah pilih yang paling penting. Jadi kalian nggak perlu tuh scroll artikel panjang di internet kayak lagi baca ensiklopedia. Pokoknya siap-siap aja ya, karena abis ini gue bakal spill poin-poin krusial yang wajib banget cewek tahu. Biar cinta nggak lagi jadi misteri, tapi jadi perjalanan yang lebih asik dan minim drama. Gue harap kalian mantengin hingga kelar ya, karena di akhir nanti ada hal yang sayang banget kalau nggak kalian denger. Siap? Oke. Let's break it down, teman-teman. Nah, sekarang kita gas ke poin pertama nih. Dan sumpah ini tuh klasik banget. Sering jadi sumber masalah yang nggak ada habisnya. Jadi gini. Cowok itu payah banget kalau disuruh nangkap kode. Kayak, jangan harap mereka bisa jadi detektif ala-ala Sherlock Holmes yang ngerti semua sinyal halus dari cewek. Serius, mereka tuh sering banget gagal paham. Yang menurut cewek udah kode paling jelas sedunia, di mata cowok bisa aja nggak kelihatan sama sekali. Contoh gampang ya, kamu udah capek-capek potong rambut model baru, warnain jadi pirang terang kayak idol Korea, masuk rumah, atau pas ketemu pasangan kamu, dan dia cuman bilang, enaknya makan apa ya hari ini? Kayak sakit banget nggak sih? Dalam hati kamu pasti udah ngomel, woi anjir ini rambut gue berubah total woi, masa kamu nggak notice? Tapi ya, itulah cowok. Bukan karena mereka nggak peduli, tapi kadang radar mereka tuh nggak nyala buat hal-hal detail kayak gitu. Cewek itu kan biasanya lebih jeli, bisa nangkep perubahan kecil. Cowok telat balas WA aja langsung ketahuan auranya beda. Tapi cowok, rambut kamu udah kayak lampu neon pun bisa aja nggak disadar-sadarin. Nah, di sini cewek sering salah sangka. Padahal bukan berarti cowok nggak sayang. Mereka tuh cuman emang clueless. Beda wiring otaknya. Dan parahnya lagi, ini bukan cuma di fase PDKT doang ya. Udah pacaran lama, bahkan nikah belasan tahun pun masih kejadian. Gua udah banyak banget dengar curhatan cewek yang bilang, masa iya gua harus ngomong terus apa yang gua suka, apa yang bikin gua bahagia? Kan kita udah lama bareng, harusnya ngerti dong. Sayangnya, nggak selalu begitu beb. Karena banyak cowok yang kalau salah nebak sekali, malah jadi makin takut nebak lagi. Jadi intinya gini, cowok tuh sebenarnya nggak kurang niat buat bikin cewek happy. Mereka cuma butuh sesuatu yang clear. Transparansi. Biar nggak salah langkah, biar nggak salah paham. Karena kalau main kode-kodean mulu, yang ada malah bikin dua-duanya frustasi. Bahkan, banyak cowok yang trauma sama kode gara-gara pengalaman masa lalu. Pernah kan denger cerita begini? Cowok ngira cewek ngasih sinyal hijau, dia maju dengan pede, ternyata ceweknya bilang, hah, siapa yang bilang gue suka kamu? Langsung mental down. Makanya banyak cowok sekarang lebih hati-hati, nggak mau asal terjun. Dan nih ya, satu hal penting buat cewek.
Nggak ada salahnya kamu yang duluan kasih jalan. Santai aja. Itu bukan berarti ngejar mati-matian. Kasih clue yang jelas, kayak kasih senyum manis lebih lama, ajak ngobrol basa-basi, atau lempar pujian kecil. Itu udah cukup jadi first move halus. Dari situ cowok biasanya lebih berani ambil alih kalau emang dia juga punya rasa. So, kalau kamu mau hubungan lebih lancar, stop main tebak-tebakan kode yang bikin ribet. Cowok tuh simple, suka yang gamblang. Kamu kasih tanda jelas, mereka bakal ngerti. Dan percayalah, itu jauh lebih sehat daripada kamu stres sendiri gara-gara kode nggak pernah kesampean. Lanjut ya, sekarang kita geser ke poin nomor 2 nih. Dan ini tuh sebenarnya hal sepele, kelihatannya kecil banget, tapi efeknya bisa segede gaban kalau kamu ngerti. Jadi gini, cowok itu ternyata suka banget dipuji. Iya, betul. Jangan salah sangka dulu, mereka tuh sebenarnya juga pengen banget dibilang ganteng, pengen dibilang keren, pengen dibilang hebat, bahkan kadang pengen juga dibilang manis sama cewek yang mereka sayang. Nah, lucunya banyak cewek suka mikir, ya elah dia kan cowok, masa gua harus muji-muji? Dia kan udah dewasa, entar dia kegeeran, entar makin gede kepalanya. Padahal salah besar, Beb. Semua orang tuh butuh diapresiasi. Dan kalau pujian itu datangnya dari orang yang mereka sayang, wih, itu kayak doping, kayak energi tambahan, langsung bikin semangatnya naik level. Sekarang kita bandingin aja ya. Cewek tuh sehari-hari udah terbiasa banget dapat pujian. Mau keluar rumah aja sering ada yang bilang, ih glowing banget, cantik banget sih hari ini, atau bajunya cakep banget. Bahkan di sosmed, tiap upload foto aja bisa banjir komen pujian. Itu udah jadi makanan sehari-hari buat cewek. Tapi cowok, coba pikir, kapan terakhir kali pasangan kamu muji kamu ganteng? Atau bilang kamu keren? Jarang banget kan? Makanya, pas cowok dapat pujian, apalagi dari cewek yang mereka suka banget, itu efeknya dahsyat. Bisa bikin mereka senyum-senyum sendiri kayak bocah SMA baru jadian. Dan ini bukan lebay ya, emang beneran. Bahkan kalau lagi PDKT, salah satu cara paling gampang bikin cowok merasa diperhatiin itu ya kasih pujian. Simple, nggak ribet, tapi langsung nusuk ke hati. Dan lucunya lagi, cowok yang kelihatannya udah dapat perhatian banyak dari orang lain, tetap aja mereka nungguin satu hal, pengakuan kecil dari wanita yang mereka cintai. Jadi jangan kira pasangan kamu nggak butuh itu. Dalam hati mereka sebenarnya berharap banget kamu ngomong, aku bangga sama kamu. Atau sesimpel, kamu ganteng deh hari ini. Tapi masalahnya, banyak cewek suka gengsi atau ngerasa nggak nyaman ngasih pujian. Ada yang bilang, gue nggak biasa, gue bukan tipe romantis. Padahal sebenarnya itu bukan soal nggak bisa, tapi lebih ke takut kelihatan vulnerable. Takut kelihatan lembut, takut kelihatan manis banget, takut dibilang bucin, atau takut kalau terlalu manis malah kelihatan gampang dimanfaatin. Jadinya, sama pasangan sendiri masih pasang tembok tinggi. Padahal cowok tuh justru pengen lihat sisi itu. Mereka pengen ngerasain bahwa, sama pasangan, mereka bisa jadi versi terbaiknya. Dan salah satu cara nunjukin itu, ya lewat apresiasi. Apalagi kalau pujian itu tulus, bener-bener dari hati. Itu rasanya hangat banget, bikin cowok ngerasa dihargai, dihormati, dan makin sayang sama kamu. Nah, buat yang bilang kagok kasih pujian, tenang, itu bisa dilatih. Nggak harus langsung ke pasangan, coba dulu sama temen atau orang sekitar. Kayak bilang, bajumu cocok banget hari ini, atau, wah, kamu kelihatan fresh banget. Hal kecil gitu aja udah bikin kamu terbiasa. Jadi nanti pas ke pasangan, keluarnya lebih natural, nggak kaku. Intinya sih jangan pelit kasih pujian. Nggak usah lebay tiap hari bilang kamu pangeran dunia kayak cucunya Firaun atau kamu sempurna tanpa celah. Bukan gitu. Tapi selipin di momen-momen pas. Misalnya pas dia abis nyelesain kerjaan, pas dia lagi usaha ngelakuin sesuatu buat kamu, atau pas dia lagi tampil beda. Itu tuh bikin hubungan makin adem, makin lengket, dan bikin komunikasi jadi lebih cair. Karena pada akhirnya, hubungan itu emang butuh timbal balik. Kamu juga butuh dipuji, iya. Tapi jangan lupa, pasangan kamu juga butuh. Dan justru apresiasi kecil dari kamu bisa jadi sesuatu yang gede banget buat dia. Oke lanjut ya, sekarang kita geser ke poin nomor 3 ya. Dan sumpah, ini tuh topik yang rame banget kasusnya. Jadi gini, cowok itu kadang cuma pengen nongkrong sama temen-temennya. Dan itu bukan berarti rasa cintanya ke kamu berkurang. Please, jangan langsung salah paham atau mikir,
Oh jadi kamu lebih milih temen daripada gue ya? Karena jujur aja, sering banget cowok-cowok di luar sana kena tuduhan kayak gitu. Padahal faktanya nggak selalu begitu. Gini deh, nongkrong sama temen sama nongkrong sama pasangan tuh vibes-nya beda. Sama pasangan, biasanya lebih intim, lebih banyak curhat, lebih romantis lah. Tapi sama temen, itu waktunya ketawa-ketawa, ngomongin hal random nggak jelas, ngelepas stres dengan cara yang nggak bisa dia dapetin dari pasangan. Dua-duanya penting, cuman energinya aja yang beda. Jadi kalau dia lagi pengen main sama temen, bukan berarti kamu kalah penting. Sama sekali nggak. Tapi gue ngerti banget, masalahnya bukan di nongkrongnya, tapi di seberapa sering dan gimana cara dia ngejalaninnya. Cowok yang cuma sesekali ngumpul sama temen itu wajar banget, sehat malah. Tapi kalau tiap hari kerjaannya nongkrong sampai lupa waktu, lupa kabar, lupa pasangan, nah, itu baru red flag. Jadi kuncinya balance. Ada waktunya buat kamu, ada waktunya buat temen, dan ada waktunya buat dirinya sendiri juga. Nah, biasanya cewek suka nggak nyaman karena worry. Bukan cuma takut dia lebih pilih temen, tapi lebih ke khawatir cowoknya kebablasan pas di luar. Takut ada godaan, takut dia nyari kelamin yang rasa mango atau nano-nano. Takut dia ngelakuin sesuatu yang bikin sakit hati. Dan itu wajar banget sih. Apalagi kalau sebelumnya kamu pernah punya pengalaman buruk sama mantan atau bahkan sama dia sendiri. Kalau dulu pernah disakitin, otomatis kamu jadi lebih sensi. Tapi hati-hati, jangan sampai trauma lama kebawa terus ke hubungan yang sekarang, padahal pasanganmu sekarang belum tentu salah. Kalau kamu terlalu ngekang, terlalu restriksi, efeknya bisa bahaya. Cowok bisa ngerasa dikurung, kayak di penjara, dan makin lama makin enggak nyaman sama hubungan itu. Ujung-ujungnya bukan malah bikin aman, tapi justru bisa bikin renggang. Jadi solusinya bukan ngehalangin dia buat nongkrong, tapi bikin kesepakatan sehat. Kamu kasih kebebasan, tapi dia juga punya tanggung jawab. Jaga diri, jaga sikap, dan tetap respect ke kamu meskipun lagi sama teman-temannya. Kalau dia bisa ngejalanin itu, wah, hubungan aman banget. Tapi kalau nggak bisa, ya itu tanda bahaya buat hubungan kalian. Karena hubungan yang sehat itu nggak dibangun dari kontrol, tapi dari trust. Sama kayak gue sering bilang ke temen cowok-cowok juga. Jangan ngontrol cewek kamu cuman karena takut dia ngapa-ngapain di luar. Itu juga toksik. Kalau dianya kegoda, ya udah artinya value-nya dia segitu aja. Skip aja bre dan cari lubang baru. Bottom line-nya, kalau dia pengen nongkrong sama temen, jangan langsung baper atau mikir cintanya berkurang. Dia cuma butuh ruang buat recharge energi. Sama kayak kamu juga pasti butuh waktu sama sahabat-sahabat cewek kamu kan? Itu hal yang normal banget dan justru kalau diatur dengan sehat, hubungan bakal makin adem. Oke, cantik. Kita lanjut lagi ke poin nomor 4 nih. Dan sumpah, ini topik yang sering banget bikin salah paham gede-gedean antara cewek sama cowok. Jadi gini, cowok tuh sebenarnya juga pengen komitmen. Nah, gue tahu nih, ada yang langsung ketawa kecil atau ngedumel. Ah masa sih cowok komitmen? Kayaknya bohong deh Pikong. Eits, tunggu dulu beb. Jangan langsung ngecap duluan. Karena justru ini alasan kenapa gue masukin poin ini ke list. Emang sih, jarang banget ada cowok yang blak-blakan ngomong, gue pengen serius, gue pengen nikah, gue pengen settle down. Biasanya mereka diam-diam aja, kelihatan kayak santai. Padahal di dalam hati ada juga kok keinginan buat punya hubungan yang jelas arahnya. Masalahnya, banyak banget cewek yang udah keburu percaya sama stereotype. Semua cowok itu cuma main-main, gak mau serius. Akhirnya apa? Cewek nurunin standar, jatuh ke cowok yang emang dari awal nggak niat serius, dan endingnya ya ceweknya sendiri yang sakit hati. Padahal faktanya kebalik banget guys. Jadi gini, ada penelitian datanya lumayan bikin melongo. Ternyata, lebih banyak pria yang bilang, mending nikah daripada single seumur hidup dibanding wanita. Gila nggak tuh? Angkanya 66% pria setuju nikah lebih baik, sedangkan wanita yang setuju cuma 51%. Jadi siapa yang sebenarnya lebih takut komitmen? Surprise! Lebih banyak wanita, bukan pria. Kalau dipikir-pikir, masuk akal juga sih. Cewek itu kan sering banget ngalamin drama hubungan. Dari diselingkuhin, dibohongin, ditinggal ghosting, sampai patah hati yang udah kayak sinetron 300 episode. Jadi wajar kalau banyak cewek akhirnya jadi lebih skeptis. Lebih mikir, udahlah, mending single aja daripada ribet. Sementara cowok, banyak yang paling-paling cuma sekali patah hati parah, sisanya ya hubungan ringan-ringan doang. Jadi pandangan mereka soal cinta masih lebih optimis.
Ada fakta lain yang nggak kalah menarik juga. Cowok single itu sebenarnya jauh lebih kesepian daripada cewek single. Kenapa? Karena cewek, meskipun nggak punya pasangan, biasanya masih ada aja yang ngedeketin, masih ada perhatian entah dari temen cowok, gebetan, atau orang baru. Jadi walaupun lagi jomblo, mereka nggak ngerasa sendirian banget. Sedangkan cowok, banyak yang literally sepi. Chat sepi, notif WA cuma dari grup kerja, dan nggak ada siapa-siapa yang nanya, udah makan belum? Jadi buat cowok, punya pasangan itu bukan cuma soal cinta-cintaan, tapi juga rasa ditemenin, rasa punya support system. Makanya jangan heran, kalau banyak cowok sebenarnya pengen banget punya hubungan serius, pengen komitmen, cuma mereka nggak ngomong terang-terangan. Apalagi kalau sama cewek yang mereka rasa nggak match, ya pasti alasan klasiknya keluar. Gua nggak mau nikah, atau gua nggak mau serius. Tapi lucunya, 6 bulan kemudian tiba-tiba kamu lihat dia udah lamaran sama orang lain. Kaget? Pasti. Baper? Udah pasti. Tapi ingat, itu bukan berarti dia nggak pernah pengen komitmen, tapi karena dia nemu orang yang klik. Jadi jangan langsung minder, jangan nyalahin diri sendiri. Anggap aja emang bukan jodoh. Karena komitmen itu ada, cowok yang serius itu ada. Tinggal gimana kamu mau percaya dulu. Baru kamu bisa nemuin yang benar-benar sejalan sama kamu. Oke, terakhir, dan ini cakep banget. Poin kelima, cowok itu juga butuh dikasih ruang buat curhat and rentan. Nah, ini dia, penutup yang menurut gue nggak kalah penting dari semua poin sebelumnya. Sering banget cewek lupa kalau cowok itu juga manusia. Mereka juga bisa capek, mereka bisa stres, bisa down, bahkan bisa kebingungan banget sama hidupnya. Tapi masalahnya, dari kecil kebanyakan cowok itu udah dipaksa buat pura-pura kuat. Kamu pasti sering dengar kalimat klasik kayak, cowok nggak boleh nangis, atau jadi laki tuh harus tahan banting. Nah, mindset kayak gini yang bikin banyak cowok tumbuh dengan pola pikir. Kalau gue kelihatan lemah, berarti gue gagal. Jadi apa yang mereka lakukan? Mereka simpen semua masalahnya sendiri. Mereka diem, pura-pura santai, pasang muka tegar, padahal di dalam hati udah remuk redam kayak kaca jatuh ke lantai. Makanya jangan heran kalau ada cowok yang kelihatannya cuek, dingin, atau susah banget ngomong soal perasaan. Itu bukan berarti dia robot tanpa emosi, tapi karena dari kecil dia udah dilatih buat nutupin. Padahal deep down, banyak banget cowok yang pengen banget punya pasangan yang bisa jadi safe zone. Tempat aman buat mereka bisa nurunin semua beban tanpa takut dijudge, tanpa takut dibilang cengeng atau lemah. Dan ini serius ya, kalau cowok udah sampai mau curhat ke kamu, udah mau nunjukin sisi rapuhnya, itu artinya dia trust sama kamu 100%. Itu tanda dia bener-bener ngerasa aman sama kamu. Karena nggak semua cowok bisa kayak gitu. Banyak cowok lebih milih hancur dalam diam, daripada ngaku kalau dia lagi butuh support. Jadi, kalau pasangan kamu udah sampai di titik berani nunjukin itu, jangan disepelein. Itu privilege banget buat kamu. Karena artinya kamu spesial di hidup dia. Bayangin aja, dunia luar bisa jadi tempat dia harus pasang topeng. Di kerjaan harus kelihatan profesional, di tongkrongan harus kelihatan santai, di keluarga harus kelihatan kuat. Tapi kalau sama kamu dia bisa nurunin semua itu udah priceless. Karena cowok tuh sebenarnya nggak butuh solusi instan. Mereka cuma butuh didengerin, dipeluk, dan dikasih rasa aman kalau mereka nggak sendirian. Jadi gini cantik. Dari semua poin yang tadi udah gua bahas, intinya sederhana. Cowok tuh nggak sesulit yang kamu pikir, cuma cara kerjanya emang beda aja. Mereka nggak jago baca kode, tapi kalau dikasih arahan jelas, mereka bisa total. Mereka butuh diapresiasi, biar ngerasa dihargai. Mereka pengen punya ruang main sama temen, tapi itu nggak berarti cintanya ke kamu berkurang. Mereka juga pengen komitmen, pengen serius, walaupun sering disalahpahami. Dan terakhir, mereka juga butuh ruang buat rapuh, buat curhat, tanpa takut dibilang lemah. Gua ngerti kok, banyak cewek yang udah capek, udah nggak percaya sama cowok lagi. Karena pernah disakitin, pernah dibohongin, atau dikecewain. Dan itu wajar banget. Gua nggak nyalahin sama sekali. Tapi gua harap, sebelum kamu buka hati lagi, sembuhin dulu luka lama. Healing dulu, biar kamu nggak bawa trauma itu ke hubungan baru. Karena percayalah, cowok yang tulus, cowok yang bener-bener mau komit, itu ada. Buktinya, banyak banget cowok yang mampir di channel ini cerita kalau mereka diselingkuhin, nggak dihargain, bahkan disakitin sama ceweknya. Jadi jelas kan, sama kayak cewek,
cowok juga bisa jadi korban. Itu berarti cowok baik-baik tuh ada, cowok yang serius tuh nyata. Tinggal gimana kamu berani percaya lagi, pelan-pelan buka hati lagi, tanpa nutup kemungkinan kalau yang datang berikutnya justru orang yang tepat. Jadi, buat kamu yang lagi nonton, jangan keburu sinis dulu ya. Dunia ini masih punya banyak cinta, masih punya banyak cowok baik yang bisa bikin kamu ngerasa dihargai. Dan kalau semua ini relate sama kamu, jangan lupa hantam tombol subscribe, kasih like, dan share biar makin banyak orang yang dapat insight ini. Karena siapa tahu, konten ini bisa jadi langkah kecil buat kamu, buat kita semua, biar hubungan yang kita jalani ke depannya lebih sehat, lebih jujur, dan lebih bahagia. Oke guys, gitu aja dulu buat hari ini. Sehat selalu, semoga harinya menyenangkan, dan seperti biasa teman-teman, hargai diri kamu di atas perasaan kamu. Abaikan apa yang kamu rasain, dan ingat apa yang kamu layak dapetin. Kalau mau hubunganmu jauh lebih baik dan sehat, hargai dan perlakukan dengan baik diri sendiri dulu. Makasih udah nonton ya. Dan sampai jumpa di video berikutnya, teman-teman.